Alhamdulillah, segala puji dan puja kita sampaikan kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang telah menghidupkan kita, memberikan rizki kepada kita, menjamin seluruh kebutuhan kita. Mudah-mudahan senantiasa memberikan bimbingan dan hidayah sampai kita semua husnul khatimah. Amin. Allahumma. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim mubarik alaihi. Juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, ulama-ulama yang terus berjuang untuk menyampaikan agama ini, dan sampailah pada kita semua menjadi umatnya yang akan benar-benar mendapatkan syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, di siang yang sangat teduh ini, yang biasanya terik dan panas, hari ini Allah berikan sejuk dan teduh. Mudah-mudahan ini menandakan keridhaan Allah kepada kita semua yang hadir insyaallah. Yang kami muliakan
Ustadz Zainal Setiawan LCMA. Mudah-mudahan pada hari ini akan memberikan tausiah walimatul safar dari untuk Bapak Burhanuddin Abdullah ST dan Ibu Romziah insya Allah yang akan berangkat pada tanggal 4 ya Pak. Tanggal 1 bersama juga Pak PKMT kita, jadi bareng Pak Andri Wijaya, alhamdulillah. Tadinya mau bareng juga dengan Pak Asep, saya dan Pak RW semua mau bareng, tapi nanti habis bentar 2 kalau berangkat semuanya. Jadi kita giliran insya Allah. Amin. Yang sebelah kita Bapak RW mudah-mudahan sehat selalu dan dipanjangkan umurnya dan terus menjabat di RW di RW 1 ini. Amin. Allahumma amin. Pak Basori, seluruh tokoh masyarakat yang ada dan juga ibu bapak yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita ikuti rangkaian kegiatan kita hari ini, pembukaan yang saya sedang laksanakan dan insya Allah pembacaan ayat kursi Al-Quran, pembacaan kalam ilahi nanti oleh Ibu Rafi'ah, sambutan dari Ahlul Bait, kemudian diselang salawat maulid Rasul, baru kita akan dengarkan tausiah oleh Al-Mukarram Ustadz Haji Zainal Setiawan LCMA, kemudian doa selamat dan penutup hiburan hadir kembali insya Allah ujungnya adalah kita makan siang ya. Mudah-mudahan nggak jadi makan sore. Alhamdulillah, mari sama-sama kita buka seluruh rangkaian acara kita hari ini untuk mendapatkan keberkahan dengan membacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan dibacakannya suratul Fatihah diberkahi acara kita dari awal sampai akhir dalam keberkahan insya Allah. Dan sebelum pembacaan kalam ilahi, mungkin sedikit saya menguraikan satu perjalanan yang akan dijalani oleh Bapak Burhanuddin Abdullah dan Ibu Ramziah adalah perjalanan memenuhi panggilan Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Dan mudah-mudahan perjalanan ini perjalanan yang diberkahi, menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Bawa keberkahan perubahan yang besar dalam diri, keluarga, dan juga di masyarakat kita hari ini. Seluruh rangkaian rukun Islam, kewajiban kita memang membutuhkan kekuatan untuk berubah. Dari mulai pernyataan syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, orang berubah menjadi lebih baik. Dengan sholat harusnya dia berubah lebih baik. Dengan zakat, saum, apalagi dengan ibadah haji ini. Mudah-mudahan kita yang hari di sini turut mendapatkan pahalanya insya Allah. Mari kita dengarkan lantunan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Ibu Rafi'ah yang akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 196 dan 197. Kami persilakan. Ibu Rafi'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه أو نسك فإذا أمنتم أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزادوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب واتقون يا أولي الألباب صدق الله العظيم.
ulama Bapak Ustadz Haji Zainal Setiawan LCMA. Bapak Zainal adalah pembimbing saya umroh tahun 2014. Subhanallah, beliau sangat care kepada kami para jemaahnya. Yang kami hormati juga Bapak Al-Ustadz Ahmad T. Darussalam, beliau yang pembawa acara kita hari ini, dan Bapak Imam Masjid Al-Islah. Yang kami hormati Bapak Ketua RW 01 beserta perangkat RW dan perangkat RT di perumahan Genta 2. Yang kami hormati para tokoh masyarakat dan wakil rakyat yang hadir pada siang hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang kami muliakan. Sebelumnya marilah kita sama-sama ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita, baik nikmat iman dan ketakwaan dan Islam ataupun nikmat kesehatan. Atas kehendaknya lah kita dapat berkumpul pada siang hari ini di kediaman kami dalam rangka Walimatus Safar kami berdua. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada beserta keluarga, sahabat, sampai kita penganut umat beliau yang insya Allah tetap istiqomah sesuai tuntunannya sampai yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya sekeluarga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh undangan yang dapat menghadiri acara kami ini. Semoga Allah membalas langkah bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin semua yang hadir pada acara ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, adapun maksud dan tujuan kami melaksanakan Walimatus Safar ini yakni saya dan istri ingin berpamitan dan memohon maaf kepada bapak ibu, rekan-rekan kerja saya, sahabat-sahabat saya, khususnya jiran tetangga saya di lingkungan perumahan Genta 2 ini. Karena sebagai manusia kami tidak luput dari salah dan dosa. Untuk itu kami mohon keikhlasannya memaafkan kami berdua. Walimatus Safar ini juga kami selenggarakan dalam rangka rencana keberangkatan kami berdua memenuhi panggilan Allah melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci Al-Mukarramah. Insya Allah kami tergabung dalam kloter 28 rombongan 3, dan insya Allah tanggal 31 masuk asrama haji dan tanggal 1 jam 6 pagi itu terbang ke Jeddah. Dalam kesempatan yang baik ini pula saya dan istri memohon doa restu kepada bapak-bapak dan ibu-ibu para hadirin sekalian agar keberangkatan ibadah haji kami ini dapat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami berharap dalam menjalankan rukun-rukun haji nantinya di Tanah Suci dapat kami lakukan dengan sempurna, serta ibadah-ibadah wajib kami maupun sunnah yang lainnya dapat kami laksanakan dengan kehusukan dan ketenangan. Dan kami kembali lagi ke tanah air berkumpul dengan anak-anak kami, saudara-saudara kami, keluarga kami, sahabat kami, dan lingkungan kami di sini dalam keadaan sehat walafiat, dan kami dapat memperoleh predikat haji mabrur. Amin ya rabbal alamin. Keberangkatan kami ke Tanah Suci ini meninggalkan kedua anak kami, satu orang putra dan satu orang putri. Satu orang putra baru tamat SMA dan insya Allah masih mencari kuliah di Jawa, dan satu orang putri masih duduk di kelas 3 SMP Putra Batam. Untuk ini sepeninggalan kami menitipkan kedua anak kami khususnya kepada jurat, dan kami memohon doa
Semoga mereka berdua diberi kesehatan. Sekian dari saya. Apabila ada salah dan hilaf, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Burhanuddin dan Ibu Ramsiah, mudah-mudahan seluruh doa kabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan lantunan sholawat yang akan disampaikan oleh Ibu dari Ar-Rahmani, mudah-mudahan menambah keberkahan sebelum kita mendengarkan tausiah dari Ustaz kita Haji Zainal Setiawan LCMA. Mari sebentar kita dengarkan satu atau dua lagu. Silakan. Mustafa
Wa
qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma ya Allah, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikan hati, sabbit qulubana, tetapkanlah hati kami, ala dinika wa ta'atik, pada agamamu dan ketaatan padamu. Hadirin wal hadirat, terutama sahibul bait. Di sini ada Pak Burhan, kemudian Pak Indra. Kebetulan Pak Burhan sempat umroh bersama saya juga tahun 2014. Kalau Pak Indra umroh sama saya tahun 2015 Pak ya? 16 ya, 16 ya. Alhamdulillah pernah sama-sama dua-duanya gitu ya. Bisa ketemu dan berangkat berdua, sama-sama satu kloter. Diijabah oleh Allah, berdoa agar cepat berangkat, ternyata cepat berangkat. Bapak Ibu mau berangkat haji, sudah daftar belum? Nah ini masalahnya, daftar dulu ke depan ya. Haji merupakan satu ibadah yang sangat utama. Kenapa? Sebabnya di antara tujuan utama melaksanakan ibadah haji itu adalah untuk pembersihan jiwa, tazkiyatun nafs. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah, dan balasan bagi orang yang melaksanakan ibadah haji tidak ada balasan kecuali adalah al jannah, surga. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, man hajja falam yarfus walam yafsuk roja'a ila baladihi kayaumin waladathu ummuh. Barang siapa yang melaksanakan ibadah haji, kemudian ketika melaksanakan ibadah haji tersebut tidak mengeluarkan kata-kata kasar, tidak mengeluarkan kata-kata jorok, tidak mengeluarkan kata-kata kotor, kemudian memaksimalkan ibadahnya di haji tersebut, roja'a ila baladihi kayaumin waladathu ummuh. Ketika dia pulang ke negerinya, maka status dia akan seperti bayi yang baru lahir kembali. Mau jadi bayi statusnya, jadi akan seperti bayi lagi, seperti kertas putih lagi. Kita doakan nih, semoga saudara kita yang mau berangkat haji ya, Pak Burhan dan keluarga sama Pak Indra ini, ketika pulang nanti ke Batam lagi seperti bayi lagi, kertas putih lagi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita doakan dari sekarang. Cuman ibadah haji yang bagaimana? Yang memaksimalkan ibadah di sana. Karena ibadah haji pahalanya besar, godaannya pun besar juga. Kemudian Rasulullah SAW pun bersabda, di mana dalam sabda itu adalah janji Allah kepada orang yang melaksanakan ibadah haji. Di dunia akan dihilangkan kemiskinan, akan dihilangkan kefakiran, akan dihilangkan kesusahan, dan di akhirat akan diampuni dosa-dosanya. Apa katanya? Tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wad dunub kama yanfil kiru khabasal hadid wad dhahab wal fiddah. Lakukanlah haji dan umroh beriringan. Haji dulu baru umroh, umroh dulu baru haji, umroh dulu nanti hajinya, haji dulu atau nanti umrohnya. Karena ibadah haji itu punya fadilah, yanfiyanil faqra, akan menghilangkan kefakiran, akan menghilangkan kemiskinan, akan menghilangkan kesusahan. Makanya wallah, demi Allah, tidak ada ceritanya orang pulang haji susah. Tidak ada orang yang pulang haji jatuh miskin. Kenapa ibu bapak melamun terus seperti orang yang gelisah terus iya baru pulang haji? Nggak ada ceritanya. Pulang haji dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rezekinya. Apalagi disebutkan orang yang mengeluarkan biaya hajinya 100% dicatat sebagai orang yang berinfak fisabilillah. Ma anfaqu ahadun illa zadallahu fi malihi. Tidaklah orang berinfak melainkan Allah tambah hartanya. Ma naqasa malun min shadaqah, tidak akan berkurang harta orang yang sedekah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan bahwa orang yang beribadah haji itu adalah mereka-mereka yang diundang oleh Allah, bukan sekedar pengen ibadah haji tapi undangan. Karena kalaupun ingin tapi nggak diundang-undang nggak bisa. Contohnya ibu sama bapak mungkin pengen sih pengen, tapi belum daftar juga, belum tergerak. Tapi kalau misalnya dapat undangan, daftar dari sekarang kemana? Daftarnya kemana? Ke depan gitu ya. Kecuali yang plus mungkin.
Yang plus itu nunggu paling 3 tahun ada, 4 tahun ada, tapi biayanya 120 sampai 50 juta. Kalau yang reguler kan standar lah gitu kan. Tapi nunggu. Batam ini informasi daftar sekarang berangkat lagi 15 tahun. Yang paling lama tuh Makassar. Daftar sekarang berangkatnya 40 tahun lagi. Makanya daftar sekarang. Nauzubillah min dzalik ya, nunggu lama gitu kan. Makanya kalau di Malaysia tuh saya ada kenalan Malaysia, anak masih remaja sudah didaftarkan haji. Tujuannya apa? Pas dewasa dia, pas kepala 3 berangkat gitu kan. Masya Allah. Baik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-hujjaju wa'dullah inda'ahu ajabahum wa inistagfaruhu ghafaralahum. Orang yang melaksanakan ibadah haji itu statusnya itu adalah wa'dullah, tamunya Allah, dutanya Allah. Jadi undangan Allah. Kalau kita diundang sama orang datang ke rumah orang, kira-kira yang punya rumah ngasih jamuan tidak? Ngasih jamuan tidak? Apa jamuannya? Ya makanan, minuman. Pas pulang dikasih kwitansi tidak? Enggak, free gitu kan. Nah, orang yang melaksanakan ibadah haji itu statusnya tamu Allah, datang ke rumah Allah. Sohibul baitnya, yang punya rumahnya Allah, yang datang ke sananya itu statusnya tamu. Allah ngasih jamuan tidak? Ngasih. Apa jamuannya? Lanjutan hadis tersebut, inda'ahu ajabahum wa inistagfaru ghafuralahum. Jika para tamu Allah itu berdoa, diijabah. Wa inistagfaruhu ghafuralahum. Jika para tamu Allah itu minta ampun, akan diampuni. Apalagi di sana tuh banyak tempat-tempat mustajab. Karena kan mustajab doa itu ada dua, ada mustajab waktu, ada mustajab tempat. Kalau mustajab waktu, doa antara azan dan qomat, doa di sepertiga malam, doa ketika hujan deras, doa lagi terzolimi, kemudian berdoa ya ketika kita dalam kondisi sulit, susah. Ada tempat mustajab. Tempat mustajab itu ada di Mekah, Madinah. Di Mekah di mana? Multazam, sekitar Masjidil Haram, antara Hajar Aswad ke pintu Ka'bah. Al-multazamu maudi'un yustajabu fihi doa. Multazam itu adalah tempat diijabahnya doa-doa. Jadi siapapun orang berdoa di multazam antara Hajar Aswad ke pintu Ka'bah itu, mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, diijabah. Top chair, jangan main-main itu. Kemudian Hijr Ismail ya, yang nikahnya itu tempat mustajab doa. Yang mana Aisyah radhiyallahu anha pernah minta izin kepada Rasulullah SAW agar diizinkan sholat di dalam Masjidil Haram, di dalam Ka'bah. Maka Aisyah malah dibawa ke Hijr Ismail. Kata Rasul itu, silahkan sholat di sini karena ini merupakan bagian dari Ka'bah. Dan kata Rasulullah SAW, bagi orang yang dikehendaki dia akan dapat merasakan angin surga. Subhanallah. Di Madinah, di Raudhah, antara makam Nabi, kuburan Nabi yang dulunya rumah Nabi, ke mimbar, itu tempat mustajab doa. Masya Allah. Jadi ketika mau berangkat ke sana, harus mulai dipikirkan sekarang itu doa apa yang mau dibaca. Bukan nanti di sana mau belanja apa, bukan di sana shopping apa gitu kan. Udah panik, doa apa, ibadah apa, zikir apa yang mau dibaca, sholat apa yang mau dilakukan, bacaan Quran apa yang mau dibaca, kemudian doa-doa apa saja yang dibaca, termasuk titipan doa-doa dari orang-orang yang titipkan doa apa sih yang baca ke sana. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan jamuan yang natural, alami, itu air zam-zam. Di mana air zam-zam itu, masya Allah, khairu ma'in ala wajhil ardi, sebaik-baik air di muka bumi. Ma'u zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam itu sesuai dengan niatnya, insya Allah. Kalau kita minum air zam-zam niatnya pengen sembuh penyakit fisik, sembuh. Minum zam-zam niatnya pengen sembuh penyakit batin, sembuh. Minum air zam-zam pengen diampun dosa, sembuh. Di antara adabnya ketika minum air zam-zam itu berdoa dulu menghadap ke kiblat. Air zam-zam adalah air dari surga. Jamaah haji datang banyak, air zam-zam pun melimpah. Jamaah haji pada pulang, air zam-zam pun nurun. Seakan-akan orang yang datang ke sana itu sudah ada rezekinya. Masya Allah. Jadi tiap hari bisa minum air zam-zam terus.
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira kepada siapapun yang melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Kenapa sebabnya? Karena satu kali sholat di Masjidil Haram pahalanya itu 100.000 kali lipat dari sholat di masjid biasa. Satu kali sholat di Madinah di Masjid Nabawi pahalanya 1000 kali lipat dari sholat di masjid biasa. Masya Allah. Usahakan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya di Masjidil Haram. Kalau di Mekah, kalau di Madinah di Masjid Nabawi terusan. Ke hotel itu kalau darurat sajalah gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, apa bekal yang harus dibawa ketika orang mau melaksanakan ibadah haji? Kalau harta, uang ya pastilah buat pegangan walaupun sudah ditanggung semuanya, tapi bawalah, khawatir ada keperluan yang darurat. Hanya saja ada bekal yang paling utama yang perlu kita bawa itu. Yang pertama adalah al-ikhlas, niat yang tulus. Mau melaksanakan ibadah haji itu niatnya apa? Apakah karena ingin dapat pujian? Apakah karena pengen dapat sanjungan? Apakah karena pamer? Apakah karena pengen agar orang-orang menganggap hebat? Apakah karena ingin pandang manusia gitu? Tapi tulus karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa sebabnya? Tulus atau tidaknya niat berpengaruh kepada kelancaran kita dalam di tanah suci nanti di sana. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala amal itu tergantung niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya orang itu akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan niatnya. Yang keduanya sabar. Sabar. Kenapa sebabnya? Karena ibadah haji pahalanya besar, godaannya pun besar. Godaan untuk emosi besar di sana itu. Orang yang berdiam saja bisa aja diterpaku emosinya, apalagi yang di Indonesia masih pemarah. Ya. Kemudian yang selanjutnya di perjalanan sabar, di pesawat berjam-jam sabar, di imigrasi berjam-jam antri sabar, bersabar juga. Dulu kau pernah bermimpi temuinya di tanah suci. Kini kau kan pergi, tunaikan panggilan ilahi. Datang dan katakan padanya di sana, di sana. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak.
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Dulu kau pernah bermimpi temuinya di tanah suci. Kini kau kan pergi tunaikan panggilan ilahi. Datang dan katakan padanya di sana, di sana. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Dulu kau pernah bermimpi temuinya di tanah suci. Kini kau kan pergi tunaikan panggilan ilahi. Datang dan katakan